Banyak pembahasan tentang betapa indahnya bulan Ramadan, karena kita banyak sekali pengajaran-pengajaran atau pendidikan-pendidikan yang harus kita hayati, yang harus kita renungi, yang harus kita mungkin berpikir atau merasakan segala sesuatu yang mungkin berat, yang itu semua mungkin dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Jadi Ramadan salah satu pendidikan untuk kita berempati kepada orang lain yang lebih susah mungkin dari kita. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Walaupun pada hari-hari ini kita memasuki bulan Ramadan ya, kita telah memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang mungkin adalah suatu bulan yang sakral bagi kita umat muslim seluruh dunia. Bahkan semoga perjalanan kita dalam menjalani puasa bulan Ramadan ini benar-benar menjadikan kita semakin dapat menghayati makna bulan Ramadan dan mampu dengan lancar melewati dan menjalani ritual puasa kita, ibadah puasa kita dengan baik, dengan lancar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang betapa kita itu harus merenungi atau olah pikir, bahasanya itu tentang apa dan hikmah apa yang harus kita ambil dari ibadah kita di bulan Ramadan, yang kita itu berpuasa menahan lapar, dahaga. Bahkan kita juga harus bukan sekedar itu, menahan hawa nafsu kita, menahan mungkin ego kita, amarah kita. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen pepatah hati, perkataan, kata-kata, dan bisitan dalam hati, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan yang amat kita nanti-nantikan bersama, bulan yang penuh dengan berbagai macam keberkahan, berbagai macam suatu mungkin pahala-pahala yang begitu berlimpahnya di bulan ini yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua harus menjadikan kita itu benar-benar semangat, benar-benar menjalani ritual ibadah puasa ini dengan begitu amat khidmatnya, dengan begitu amat sungguh-sungguh dan berhati-hati mawas diri. Karena seperti yang sering kali dikatakan oleh banyak alim ulama, banyak tokoh agama, pembimbing-pembimbing kita, ustadz kita, dari berbagai mungkin hal yang menyangkut tentang puasa, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah suatu momentum di mana kita itu melakukan suatu ibadah, yang ibadah itu yang hanya terkait dengan diri kita pribadi dan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Karena ibadah ini benar-benar ibadah yang sangat-sangat privat, yang mungkin hanya kita dan Allah yang tahu, dan Allah yang tahu mana puasa hambanya yang benar-benar sungguh-sungguh dan mana yang benar-benar dia itu lalai dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Ini harus benar-benar kita mawas diri dan berhati-hati. Jangan sampai puasa yang kita jalankan menjadi suatu puasa yang hanya terlihat seperti ritual semata, tanpa ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai suatu keberadaan jiwa kita, atau kekhusyuan diri kita, atau keseriusan diri kita untuk
menjalankan ibadah ini semata-mata hanya untuk mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kewajiban kita berpuasa dalam bulan Ramadan merupakan suatu rukun Islam yang menjadi suatu kelengkapan yang harus kita lengkapi dalam keberislaman kita, dalam keberagamaan kita, menjalani syariat-syariat keislaman yang harus kita jalani, menjadi suatu kewajiban bagi kita. Bahkan apabila kita melewatkan bulan atau berpuasa di bulan Ramadan, kita wajib untuk menggantinya apabila kita mungkin berhalangan, entah haid, entah mungkin ada momen-momen situasi tertentu yang mendesak kita, mungkin kita bermusyafir, melakukan perjalanan yang jauh sehingga kita dituntut fisik dan keadaan fisik kita untuk selalu fit, sehingga kita tidak mampu untuk berpuasa atau mungkin dengan hal-hal lain, udzur-udzur lain. Namun demikian, ibadah puasa adalah suatu ibadah yang sangat sakral. Saking sakralnya, Allah sendiri mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan khusus untuk umatnya. Apabila ada suatu hadis itu kan, bulan Rajab adalah bulanku, kata Allah. Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad. Dalam hadisnya itu bulan Rajab adalah syahrullah, adalah bulan Allah, dan bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, bulanku, kata Nabi Muhammad. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi benar-benar bulan Ramadan ini adalah suatu bulan yang dikhususkan untuk umat-umat Nabi Muhammad, untuk hamba-hamba Allah yang benar-benar ingin mendapatkan suatu hal atau kebaikan atau keberkahan yang lebih dari bulan-bulan selanjutnya, karena memang bulan ini dikhususkan untuk kita. Banyak pembahasan tentang betapa indahnya bulan Ramadan, karena kita banyak sekali pengajaran-pengajaran atau pendidikan-pendidikan yang harus kita hayati, yang harus kita renungi, yang harus kita mungkin berpikir atau merasakan segala sesuatu yang mungkin berat, yang itu semua mungkin dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Jadi Ramadan salah satu pendidikan untuk kita berempati kepada orang lain yang lebih susah mungkin dari kita, yang mungkin lebih mengalami suatu hal yang mungkin berat. Jadi kita itu dilatih untuk saling sadar, untuk saling bagaimana kita itu merasakan betapa orang lain mungkin ada yang lebih berat dari kita, karena kita harus menahan lapar, menahan dahaga dari setelah subuh sampai maghrib tiba, seperti itu. Dan itu bukan hanya ritual ibadah fisik saja yang menahan hawa, ibaratnya dahaga dan lapar, tapi juga bagaimana kita itu menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga jiwa kita agar benar-benar bersih dari segala ego, dari segala amarah, dari segala mungkin hawa nafsu yang mungkin itu semua timbul dari diri-diri kita, keburukan-keburukan dari jiwa kita yang harus kita tahan selama kita berpuasa. Karena sejatinya nilai yang lebih sangat dituntut dalam ritual ibadah puasa adalah keberjiwaan kita atau kemampuan kita melawan hawa nafsu kita, melawan hasrat diri atau egoistik diri, atau mungkin amarah diri yang harus benar-benar kita kontrol. Karena Nabi pun menggambarkan ya, bagaimana banyak dari hambaku atau mungkin ada di
sebagian hambaku yang mereka berpuasa, menahan makan, menahan minum, menahan lapar, menahan haus, namun mereka tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Kenapa? Karena mereka hanya menahan lapar dan haus saja, yang itu berkaitan dengan fisik, tapi mereka tidak menahan hawa nafsu mereka, hasrat diri yang mungkin itu cenderung negatif, yang mungkin itu cenderung dapat menyakiti orang lain, yang itu cenderung mungkin merugikan orang lain atau diri pribadi, atau mendolimi diri sendiri karena kita itu melakukan hal-hal yang merusak kesucian jiwa kita, merusak hati dan pikiran kita. Contoh misalkan kita menggibah orang lain, menceritakan atau membicarakan orang lain, tentu hati dan pikiran kita akan terganggu kesuciannya, akan sedikit demi sedikit keruh, karena kita sibuk dengan mungkin hal-hal yang dimiliki orang lain tanpa kita sibuk dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita itu memperbaiki diri, bagaimana kita itu menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, dengan niatan, mungkin kejernihan hati, atau mungkin dari situ keluar perilaku-perilaku yang baik. Itulah bulan Ramadan, itulah puasa, ibadah yang begitu amat sakral, yang melatih kita untuk kita itu diajarkan, kamu itu loh jangan melihat orang lain, kamu itu loh jangan sibuk dengan di luar diri kamu, lihatlah diri kamu, lihatlah bagaimana kamu itu berkehidupan, bagaimana jiwa, hati dan pikiran kamu, sehingga kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu perbaiki, dan apa yang harus kamu benahi. Dan itulah salah satu pendidikan yang itu merupakan suatu rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita itu dalam 1 tahun sekali, di 1 bulan dari 12 bulan kita dituntut untuk melatih diri, bagaimana kita itu melatih diri, membersihkan diri, bermuhasabah atas diri sendiri, untuk kita itu merenungi apa yang telah kita alami dan kita jalankan sebelumnya di hidup kita, dan merenungi apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan hal itu yang menjadikan kita semakin bisa balance, semakin bisa stabil dalam menjalani kehidupan ini. Dengan kita merasakan betapa beratnya menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, itu semua menjadikan kita hilang rasa kesombongan kita sedikit demi sedikit, hilang keegoisan kita, hilang segala hal yang mungkin kita itu berpotensi untuk merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Karena kita menjalani suatu latihan, suatu ibadah yang itu melatih kita untuk kita itu mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, karena kita merenungi hal tersebut, karena kita dilatih untuk berempati kepada orang lain, sehingga kita akan semakin sayang dengan diri kita, dengan menjaga diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih perhatian atau lebih peka terhadap sesama dari di luar diri kita, untuk kita setidaknya bisa menjadi suatu pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang, khususnya di sekeliling kita. Dan itulah ajaran Islam. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Dan itulah pendidikan-pendidikan yang kita itu dilatih sebulan penuh, melatih diri ini menahan hasrat mungkin di jiwa, di dada, dengan hasrat-hasrat yang mungkin negatif,
yang mungkin kecenderungannya dapat menjerumuskan kita, yang menjadikan aplikasi kehidupan kita atau keberhidupan kita itu semakin baik, dan itu harus kita maksimalkan, dan itu benar-benar harus kita jalani dengan penuh hikmat, dengan penuh kehusuan, dengan penuh keseriusan. Jadi itu teman-teman, betapa kita itu jangan sampai melalui ibadah kita berpuasa ini atau menjalani Ramadan ini dengan begitu saja berlalu, karena ini adalah momentum penting. Ini adalah merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk kita itu bermuhasabah, merenungi diri kita sendiri, merenungi jiwa ini tentang apa yang telah kita lakukan kemarin dan sebelumnya, dan mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan nanti setelah Ramadan dengan lebih baik lagi, dengan lebih giat lagi, entah mungkin dari ketaatan kita, entah mungkin ibadah kita, entah mungkin kebermuamalahan kita kepada orang lain dalam segi pekerjaan, dalam segi kebertetanggaan, dalam mungkin segi sosial lainnya, mungkin kelompok dan lain sebagainya. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik karena kita benar-benar belajar, benar-benar menjalani puasa kita, saum kita, atau mungkin ibadah kita di bulan Ramadan dengan penuh khusyuk, dengan penuh kesungguh-sungguhan. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Jadikanlah konten ini menjadi konten renungan, konten bagi kita untuk olah pikir, bermuhasabah diri dalam menjalani kehidupan kita, agar kehidupan kita semakin baik dari hari ke hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Jadikanlah, sebarkanlah konten ini agar dapat mampu menebarkan kebaikan bagi banyak orang. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.